Bukan sulap, tapi 7 hari cukup buat mulai jadi juragan. Jangan skip, simak video ini. Pernah nggak sih kamu punya ide bisnis yang kayaknya keren banget, tapi ya udah cuma jadi angan-angan aja di kepala. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget dari kita yang mimpi jadi juragan, tapi buat ngambil langkah pertama itu rasanya berat banget. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas peta jalan praktis dari 7 hari jadi juragan, buat ngubah ide kamu jadi aksi nyata. Biasanya kan gitu ya, di awal semangatnya 4-5, tapi terus kita nyampe di titik ini. Titik di mana ide rasanya kok jadi kusut, jalan di depan kayak banyak cabangnya, dan kita jadi bingung harus belok kemana. Perasaan buntu inilah yang sering banget jadi penghalang terbesar. Yuk kita coba urai bareng-bareng benang kusut ini. Nah, ini nih suara-suara kecil di kepala yang sering jadi polisi tidur. Yang pertama, si skeptis. Seriusan ini gratis? Ah, pasti ada maunya. Terus, ada si penunda. Nanti aja deh, alasan paling enak buat nggak ngapa-ngapain. Muncul lagi si sinis. Alah, ini palingan cuma trik marketing. Dan yang terakhir, tembok paling gede. Kayaknya susah banget deh, mulainya aja udah ribet. Kenal banget kan sama suara-suara ini? Sip, karena kita bakal bikin mereka diam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Ternyata ya, rasa buntu itu bukan cuma satu macam. Menurut buku 7 hari jadi juragan, ada 5 jenis kebingungan yang spesifik banget. Anggap aja ini kayak kita lagi ke dokter. Begitu kita tahu penyakitnya apa, kan jadi gampang tuh cari obat yang pas. Ini dia nih, 5 titik macet yang paling sering kejadian. Pertama, kamu punya ide, tapi bingung cara eksekusinya gimana. Kedua, kamu punya tempat, tapi bingung mau diisi apa. Ketiga, udah punya produk jagoan, tapi habis itu ngapain lagi. Keempat, idenya kebanyakan, sampai pusing sendiri milihnya. Atau yang kelima, bener-bener blank, nggak ada ide sama sekali. Coba deh sambil dengerin ini, kamu ada di nomor berapa? Soalnya solusinya ada habis ini. Tapi sabar dulu. Sebelum kita bahas solusi teknis buat tiap kebingungan tadi, ada satu tembok raksasa yang harus kita hancurin bareng-bareng, yaitu mindset. Ada satu alasan super klasik yang selalu jadi kambing hitam. Bener banget, modal. Kata penulisnya, alasan ini tuh klasik sekali, alias udah basi banget. Zaman sekarang, di mana akses informasi gampang, kreativitas bisa jadi duit, alasan nggak punya modal tuh udah nggak relevan lagi. Kenyataannya, banyak bisnis gede justru lahir dari garasi rumah, dari kamar kosan, dengan modal seadanya. Ini kayak tamparan ya, tapi tamparan yang kita butuhin biar sadar. Analogi di slide ini pas banget. Teori di kepala kita tuh bilang, butuh modal gede buat mulai bisnis. Persis kayak teori, butuh DP gede buat beli rumah. Tapi prakteknya di lapangan, selalu ada jalan lain. Ada loh orang yang bisa beli properti tanpa DP, malah dapat cashback. Sama kayak bisnis, selalu ada celah buat orang yang kreatif dan mau cari tahu, bukan cuma pasrah sama asumsi. Oke, tembok mindset soal modal udah kita robohin. Sekarang kita sikat kebingungan nomor 1. Kamu punya ide, tapi ide itu masih ngawang-ngawang, kayak awan, belum bisa dipegang. Gimana caranya narik ide itu turun ke bumi biar jadi nyata? Kuncinya cuma satu, mengindrakan ide. Maksudnya, jangan biarin ide kamu cuma jadi tulisan di kertas. Bikin jadi pengalaman nyata. Kamu mau buka kafe, jangan cuma lihat-lihat gambar di Instagram. Datengin kafenya langsung, cium wangi kopinya, dengerin suara mesin espressonya, rasain empuknya kursi di sana. Dengan ngelibatin semua panca indera, ide yang tadinya abstrak itu jadi konkret dan, wah, semangatnya jadi makin membara. Dan ini adalah pesan yang ngebebasin banget. Jangan sampai kamu kejebak sama mitos kalau bisnis pertama tuh harus super unik, beda dari yang lain, dan langsung viral. Anggap aja bisnis pertamamu ini mata kuliah praktek. Tujuannya bukan buat dapat nilai A+, tapi buat belajar caranya berenang di dunia bisnis. Kalau ada salah dikit, nggak apa-apa. Itu bagian dari pelajarannya. Oke, lanjut ke kebingungan kedua. Kamu punya lokasi strategis, tapi bingung mau jualan apa. Nah, menurut sumber kita, lokasi itu sendiri sebenarnya udah jadi petunjuk. Pasar di sekitar kamu itu sebenarnya udah ngasih contekan. Tugas kita cuma satu, belajar ngebaca contekan itu. Cara ngebacanya, pakai metafora semut alias pelanggan. Konsepnya ini jenius dan simple banget. Ada yang namanya sarang semut. Ini tempat orang-orang netep lama, kayak komplek perumahan atau area perkantoran. Terus ada juga pengundang semut. Ini tuh magnet yang bikin orang dateng, kayak minimarket atau restoran yang lagi hits.
Cuma dengan ngepetain 2 hal ini aja, kamu sebenarnya udah mulai riset pasar, gratis. Nah, sekarang coba deh lihat lokasimu dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sarang semut terdekat itu apa? Perumahan, kampus, terus pengundang semut yang udah ada apa aja. Mungkin ada Alfamart yang ramai terus. Dari situ aja idenya bisa muncul sendiri. Contoh, oh di sebelah lokasi gue ada tempat bimbingan belajar. Berarti targetnya anak sekolah yang kelar les sore-sore, lapar. Jualan sosis bakar atau es teh kekinian bisa jadi pas banget. Tuh kan, pasarnya udah ngasih jawaban. Sip, sekarang gimana nasib 3 kebingungan terakhir? Kamu punya produk tapi stuck, atau malah bener-bener blank, atau justru tenggelam di lautan ide. Tenang, buat 3 skenario ini ada solusinya yang cepat dan praktis. Kita bedah satu-satu ya. Solusinya udah dirangkum dengan cakep di tabel ini. Pertama, kalau kamu udah punya produk jagoan, PR-mu bukan lagi cari ide, tapi bikin produk itu ngangenin dan dikenal orang. Jadi fokusnya ya ke tes pasar, bikin kemasan yang kece, sama bangun brand yang kuat. Kedua, kalau kamu bener-bener blank, jangan diam di kamar nunggu ilham. Keluar, pergi ke keramaian dan pakai jurus sakti ATM. Amati, tiru, modifikasi. Inovasi nggak harus selalu dari nol kok. Dan yang ketiga, kalau idemu kebanyakan, masalahmu itu kelumpuhan analisis. Solusinya, paksa diri buat milih. Tulis semua, kocok, ambil satu, jalanin. Tujuannya itu buat gerak, bukan milih yang paling sempurna. Dan kalau semua cara tadi tetap bikin kamu diam di tempat, ada satu jurus pamungkas. Jangan cari ide yang aneh-aneh. Jual aja sesuatu yang dibutuhin semua orang tiap hari, makanan. Bisnis kayak bakso atau ayam geprek mungkin kedengerannya nggak keren atau inovatif, tapi pasarnya udah pasti ada dan permintaannya nggak bakal mati. Kadang solusi paling simple itu justru yang paling manjur. Jadi kalau ada satu hal yang wajib banget kamu inget dari semua obrolan kita ini, ya inilah dia. Apapun idenya, apapun skalanya, yang paling penting itu langkah pertama. Jangan nunggu semua lampu lalu lintas jadi hijau barengan, karena hari itu nggak akan pernah datang. Mulai aja dulu. Karena kemajuan, sekecil apapun akan selalu lebih baik daripada kesempurnaan yang cuma di angan-angan. Dan biar kamu bener-bener gerak, ini tantangan terakhirnya. Jangan cuma bilang suatu saat nanti, tapi kapan? Tentukan tanggal pastinya. Terus, biar lebih serius, tentukan hukuman buat diri sendiri kalau kamu ngelewatin tanggal itu. Mungkin traktir teman atau apa gitu. Ceritain juga ke temanmu biar ada yang nagih. Ini bukan buat nyiksa diri, tapi buat bikin komitmen yang gak bisa ditawar-tawar. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan kamu akan mulai? Gimana penjelasannya? Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow channel ini ya.